Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kita pertama membahas alur perjalanan dakwah di Nusantara. Pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara ya. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia ini sejak abad ke-1 Hijriah ya. Jadi melalui para pedagang gitu ya masuknya. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara ya. Jadi cepat berkembang gitu karena mudah diterima ya ajaran Islam ini di Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Ya, itu alurnya ya. Jadi, dari awal Masehi itu sudah ada jalur perdagangan. Kemudian, ada pedagang yang masuk dari Timur Tengah. Nah, mereka ini selain berdagang juga berdakwah ya, menyebarkan agama Islam. Maka masuklah agama Islam di Nusantara ya lewat perdagangan tersebut ya. Teori kedatangan Islam ke Indonesia. Jadi ada beberapa macam teori nih yang menjelaskan kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Jadi teori Mekah ini menyebutkan kalau agama Islam ini masuknya ke Indonesia ini langsung dari Mekah ya atau dari Arab ya. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Ya, kalau teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam ini datang ke Indonesia ini melalui orang dari pedagang Gujarat gitu ya, dari pedagang Gujarat masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang disebut dengan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Kalau teori Persia menyebutkan bahwa Islam ini datang ke Indonesia dari orang-orang Persia ya atau orang-orang Iran ya. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Cina.
Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintaro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Campa, Cina bagian selatan. Ya. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti di Gresik misalnya menurut catatan Cina diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Kalau teori Cina menyebutkan bahwa Islam ini datang ke Indonesia melalui pedagang yang dari Cina ya. Nah, itu tadi teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia. Selanjutnya, agama Islam ini kan tadi sudah masuk ke Indonesia, kemudian berkembang di Indonesia, disebarkannya ini oleh berbagai golongan, yaitu dari para pedagang, dari para mubalik, para sufi, dan para wali. Nah, di sini ada yang disebut dengan para wali songo ya. Nah, wali songo ini ada 9. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik ya. Kemudian ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat ya, putra dari Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Yang keempat ada Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang kelima ada Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Kemudian ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Kemudian ada Sunan Kudus atau Ja'far Sodik, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga, nama aslinya yaitu Raden Masyahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Yang terakhir ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria, Kudus ya. Ada 9 wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di seluruh Indonesia ya. Khususnya di Tanah Jawa ya. Kemudian selanjutnya cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama melalui perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai ke abad ke-16 Masehi ya. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam ya. Yang pertama, penyebaran Islamnya ini melalui perdagangan. Kemudian yang kedua, perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan ya. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut pekojan. Ya, jadi tadi para pedagangnya ini selain menyebarkan Islam juga menikah ya dengan para wanita Nusantara. Maka banyak yang masuk Islam dan keturunannya pun menjadi Islam ya. Yang ketiga, caranya yaitu melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia.
Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. Melalui cara inilah Islam terus berkembang menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Jadi, Islam menyebar di Indonesia juga salah satunya melalui pendidikan ya. Jadi ada para mubalik ini mendirikan lembaga pendidikan, kemudian banyak yang masuk ke situ ya belajar tentang Islam. Nah, setelah lulus ya, setelah tamat gitu ya, mereka kan kembali ke daerahnya masing-masing, kemudian mereka menyebarkan agama Islam di daerahnya ya. Cara dakwahnya yang selanjutnya itu hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam ya. Jadi sering berbaur dengan para masyarakat gitu, sering membantu gitu ya, gotong royong gitu ya, agar para masyarakat ini bersimpati dan masuk Islam ya. Cara dakwah selanjutnya yaitu melalui kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah ada seni bangunan, seni pahat dan ukir, ada seni tari, ada seni musik, dan seni sastra. Nah, ada juga yang berdakwah dengan wayang ya, wayang juga kan termasuk ke dalam kesenian ya. Jadi tidak hanya menyebarkan Islam ini dakwah gitu ya, dengan dakwah secara terang-terangan gitu ya, tapi juga melalui kesenian. Jadi di dalam seni ini pas ditampilkan seni ini diselipkan ajaran-ajaran Islam gitu ya. Selanjutnya ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai ya, berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Islam Samudra Pasai ini adalah merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia ya, yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara. Raja pertamanya yaitu Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua ada Kerajaan Aceh, berdiri pada tahun 1514 Masehi. Kerajaan Aceh ini terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Raja pertamanya yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Yang ketiga ada Kerajaan Demak, berdiri pada tahun 1478 Masehi. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Raja pertamanya yaitu Raden Patah. Selanjutnya ada Kerajaan Pajang ya, berdirinya tahun 1568 sampai 1586 Masehi. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan ini terletak di daerah Kartasura. Raja pertamanya yaitu Jakatingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan selanjutnya itu Kerajaan Mataram Islam ya, berdiri pada tahun 1586 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Raja pertamanya yaitu Sutawijaya yang bergelar Senopati Inggalaga Sayyidin Panatagama. Selanjutnya Kerajaan Banjar, berdiri pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Raja pertamanya yaitu Sultan Suryansyah atau Raden Samudra. Selanjutnya ada Kerajaan Goa Talo, berdiri pada tahun 1605 Masehi. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Raja pertamanya yaitu Sultan Alauddin. Selanjutnya ada Kerajaan Ternate, berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13, ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Raja pertamanya yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum. Selanjutnya ada Kerajaan Tidore,
berdiri pada tahun 1081 Masehi. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Raja pertamanya itu Syahadati alias Muhammad Nakol, ya. Nah, ini kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Untuk informasi yang lengkapnya ya kalian bisa searching di internet ya. Di situ nanti bisa banyak kalian menumpukan informasi mengenai sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Islam ini ya. Di sini Ibu hanya menyampaikan garis besarnya saja. Baik, cukup sampai di sini materi kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.